Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus berjalan dalam ketetapan Tuhan, berusaha melakukan yang terbaik supaya hidup kita ini tambah hari tambah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan otoritas dan kuasa kepada kita untuk membalikkan keadaan. Yang jadi masalahnya seringkali kita ini nggak ngerti bagaimana caranya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan disertain Tuhan dan diberkatin Tuhan. Sekarang buka sebentar di Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Ini adalah hukum. Ini berlaku dalam segala hal. Tidak hanya masalah keuangan, tidak masalah finansial, tapi ini menyangkut segala macam aspek dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mengalami sesuatu yang powerful dan dahsyat di masa yang akan datang, kita harus lakukan hari ini. Apa? Karena apa yang ditabur itu akan dituainya. Kalau kita ingin diberkati tentunya, ya kita harus nabur, banyak menabur, memberkatin orang lain. Kalau ingin kita nih penuh kebajikan, kemurahan, ya kita harus melakukan kebaikan. Kalau kita ingin dihormatin, kita harus menghormati. Kalau kita ingin pemulihan, ya kita harus hidup benar seperti apa yang Tuhan mau. Segala sesuatu apa yang kita tabur hari ini, suatu hari kita akan nikmat. Kalau orang lain ingin memperlakukan baik terhadap kita, kita bersikap hormat. Orang menabur angin ya akan menuai badai. Dia menabur kebaikan, dia akan tuai kebajikan dan kemurahan. Buka sebentar di Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Padahal seluruh Alkitab dijelaskan, kalau kamu ingin orang lain kehendaki perbuat kepadamu, dia melakukan ingin apa? Bapak Ibu ingin apa? Bapak Ibu ingin dihormatin, dikasihi, dicintai. Lakukan dahulu seperti itu. Kita tabur dahulu. Kalau keluargamu hari ini masih kacau dan berantakan, pasangan hidupmu meninggalkan kamu, dan kau hidupmu selama ini babak belur, coba dicek selama ini naburnya apa. Selama ini nabur yang buruk, nabur yang jelek, nabur tidak peduli, nabur ngomong kasar. Sekarang hari ini dengar firman ini, bertobat balik kepada Tuhan. Belajar nabur 360 derajat, berbalik dan berubah. Berbalik dan berubah total. Diganti dulu nabur yang kebusukan, kejahatan, kita tabur sesuatu yang baik. Selama ini pingin istrimu sayang sama kamu, suamimu sayang sama kamu, tabur cinta. Kalau pingin suamimu romantis atau istrimu romantis, dia selama ini kaku, ya kita harus belajar menabur romantis dahulu. Alkitab kan ngomong, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu. Pingin suamimu romantis, pingin istrimu romantis, pingin suamimu sayang sama kamu, pingin istrimu sayang sama kamu, pingin orang lain hormatin kamu. Ya kamu harus lakukan dahulu. Kita harus perbuat dahulu, kita lakukan seperti yang kita ingin kepada mereka. Suatu hari kita akan tuai balik. Kalau tidak, kita mengharapkan, kita coba nuntut orang. Kalau orang ini coba kerjanya nuntut orang, nuntut pasangannya, melakukan seperti apa yang dia mau, dia ujung-ujungnya akan kecewa. Kecewa dan sakit hati. Kebanyakan orang Kristen nggak tahu firman, nggak tahu kebenaran, dia lakukan seperti yang dia mau dan inginkan, dan dia tidak dapatkan, akhirnya kecewa dan sakit hati. Kalau kita pingin orang lain melakukan sama kita, sayang sama kita, peduli sama kita, ya kita bisa tabur kepedulian. Kita tabur punya empati, kita tabur kebajikan dan kemurahan. Jangan kita nuntut orang lain, tapi kita sendiri nggak melakukan apa-apa. Alkitab kan ngomong di Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Simpel kan, ini membalikkan keadaan. Kalau ingin hidupmu ingin mengalami pembalikan keadaan, hari ini kamu ngalamin apa? Kamu ngalamin babak belur, coba lakukan sebaliknya. Kalau kamu selama ini hidupnya keuanganmu susah, kacau, berantakan keuanganmu, coba cek nih, selama ini kamu nabur yang benar apa enggak? Nabur kan enggak harus di gereja, kamu juga enggak nabur di saya kan. Kalau saya ngomong tentang uang, kamu enggak usah khawatir, saya enggak ngambil uang persembahanmu kok. Bertahun-tahun udah terbiasa saya pelayanan tanpa dikasih persembahan. Bahkan enggak ngambil persembahan. Saya punya usaha, saya punya kerjaan yang saya bisa kerjakan dan menghasilkan uang. Kalau saya ngomong tentang uang, enggak usah alergi. Nggak harus nabur ke gereja kan, nggak usah nabur ke pendeta ya. Kalau kamu pengen diberkatin Tuhan, ya nabur. Kasih orang-orang susah, kasih janda miskin, kasih anak-anak yatim piatu. Bapak Ibu kalau dengerin YouTube saya, itu kan ada iklan, itu ada AdSense-nya. Dan separuh dari AdSense itu kita bagi untuk hamba Tuhan yang kekurangan loh. Untuk pelayanan, kasih makan banyak hamba Tuhan loh. Semua berkat itu nggak saya makan sendiri. Semua hasil dari AdSense YouTube itu kita bagikan untuk orang, banyak sekali. Kita bagi beras.
Karena saya punya cita-cita memberi makan sebuah kota. Saya nggak serakah. Nggak heran saya diberkatin Tuhan. Kalau Bapak Ibu selama ini, apa yang kamu kerjakan? Kamu keuanganmu kacau. Kehidupanmu berantakan terus. Apa yang kamu tabur selama ini? Kalau kamu nabur benih jagung, nuai jagung. Nabur benih durian, ya pasti nuai benih durian. Kamu ingin diberkati, ya nabur uang lah. Kasih makan orang-orang miskin. Pasti kamu mengalami kelimpahan. Kasih makan yatim piatu, janda-janda. Atau siapapun yang Tuhan gerakkan kamu tabur. Tabur nih, baru kamu akan diberkatin Tuhan. Kalau tidak, hidupmu akan kacau, kekurangan, melarat, miskin. Karena kamu nggak nabur apa-apa terus pengen nuai. Orang yang pengen nuai, dia pasti pernah nabur dan dia mengharapkan tuain itu. Sekalipun kita nabur kebaikan, nabur berkat apapun, kita nggak perlu mengharapkan berkat dari orang yang sama. Tuhan seringkali berkati kita dari tempat yang lain kok. Kalau pengen tahu hukum tabur, tuain belajar sama petani. Petani apapun juga belajar sama mereka. Untuk mereka, untuk seorang petani itu menuai, dia harus menabur dulu. Benih ini harus ditabur dahulu. Dia baru tunggu waktu. Waktunya kapan? Nggak tahu. Hasilnya seperti apa? Nggak tahu. Yang penting dia nabur dulu. Dia rawat taburannya. Dia lakukan yang terbaik. Kalau perlu kasih benih yang terbaik. Biji yang terbaik. Baru ditabur di tanah yang subur. Dan engkau akan menikmatin tuaian yang besar itu. Hari ini hidupmu ingin mengalami pembalikan keadaan seperti apa? Keluargamu dipulihkan, pasanganmu balik kepadamu. Selama ini kamu mungkin kasar, ngomongnya ngawur sih, kamu nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Berubah total, balikin keadaan. Tabur yang baik, tabur penuh cinta, penuh kasih, hormati, kasihi, cintai, dan apapun juga. Kalau pasanganmu hidup kabur, coba mungkin selama ini kamu nabur benih yang salah. Hari ini dengar firman ini, balik total. Tabur benih yang sebaliknya. Kebajikan, kemurahan, cinta, perhatian, kasih sayang. Cukupi semua kebutuhannya. Jangan jadi orang yang gak tanggung jawab buat laki-laki. Kalau istri, jangan nuntut suamimu seperti yang kamu mau terus. Belajar saling mengerti, saling mengasihi. Hormati mereka, saling menghormati, saling menerima keadaan yang sama. Berjalan terus bertumbuh ke arah Yesus. Pasti keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau ingin diberkatin apapun itu, kau ingin mengalami apapun, lakukan yang ingin kau lakukan, seperti yang Tuhan mau lakukan. Baru engkau suatu hari akan menuai. Kau ingin diberkati secara finansial, tabur benih yang terbaik buat Tuhan. Gak perlu kasih itu ke gereja kan, nanti dikirain pendetanya mata duitan. Tabur, kamu bisa tabur kemana saja yang Tuhan gerakkan. Kamu tabur baju, kamu akan tuai baju. Kamu tabur uang, kamu akan tuai uang. Dulu saya kasih kesaksian suatu hari, setiap khotbah itu di awal-awal pelayanan saya dari tahun 2000, setiap saya khotbah itu saya bagi-bagi buku. Sekarang kan toko buku banyak yang tutup, jadi susah beli buku. Saya setiap mau khotbah, saya selalu di mimbar saya bagikan buku. Nah, suatu hari, saya udah pernah saksikan ini. Suatu hari, saya mau beli buku James Strong Concordancy. Waktu itu belum zaman era digital. Saya meski beli bukunya itu harganya mahal. Dan meski pakai dolar, kurang lebih 4 juta, 5 juta lah bukunya itu. Dan saya meski harus inden, nunggu 3 bulan, 4 bulan baru nyampe bukunya itu. Karena lama, akhirnya saya nggak jadi beli. Dan suatu hari, ada seorang hamba Tuhan, itu teman saya itu. Tiba-tiba ngomong, saya dapat beberapa buku dari Kenneth Hagin Ministry kalau nggak salah, dari luar negeri. Dan salah satunya saya mau bagi ke Bapak katanya. Oke. Nah, saya sibuk pelayanan waktu itu, dan setelah pulang saya lihat di meja, oh ternyata ada buku yang seperti yang saya mau. Selama ini saya tabur buku, saya tabur buku. Saya nggak mengharapkan tuaian itu sebenarnya. Tapi dia Tuhan tahu apa yang saya butuhkan. Dia punya buku James Strong Concordancy. Bukunya masih sering saya pakai sampai hari ini. Itu jadi berkat bagi banyak orang. Apapun yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu ingin dicintai pasanganmu, dikasihi pasanganmu. Tabur perhatian, kasih sayang. Kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis. Kalau kamu ingin dihormatin orang dan dikasihin orang, kamu belajar menghormatin orang lain. Kamu ingin diberkati, tabur benih. Kamu ingin dapat promosi dan peninggian dari bosmu, dari perusahaan. Ya, kamu tabur kesetiaan, tanggung jawab, kapasitas yang powerful, bekerja dengan tanggung jawab, pasti kamu akan dipromosi. Tapi kalau kamu malas, sudah datang telat, pulang cepat, malas, nggak ada tanggung jawabnya, terus kamu ingin dipromosi dan digaji naik, itu namanya ngawur. Kalau ingin dipromosi jadi karyawan yang dipromosi dan gajinya naik,
Tidak perlu menunggu lama. Kamu lakukan lebih di atas rata-rata. Pasti bosmu akan melihat. Pasti pimpinan akan melihat. Pasti perusahaan akan melihat. Pasti akan diberikan promosi. Tapi kalau kamu melakukan seperti biasa, sama dengan yang lainnya, jangan harap. Kalau pingin lebih, lakukan yang lebih. Pingin tuaian yang besar, kamu harus tabur benih yang besar. Itu prinsip kerajaan Allah, hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu tidak bisa dilawan. Dunia punya hukum namanya hukum gravitasi. Semua barang yang dilempar ke atas pasti turun ke bawah. Tidak ada yang bisa melawan hukum itu. Pak, itu kan ada pesawat, dia bisa terbang. Tetap dia akan landing. Dia akan tetap turun, mendarat ke bumi. Karena apa? Hukum gravitasi itu tidak dilawan. Tidak bisa dilawan, tidak bisa ditentang. Dan di dalam kerajaan Allah ada hukum namanya hukum tabur tuai. Kalau kamu ingin diberkati, kamu nabur. Apapun itu, tidak hanya uang, kebaikan, kemurahan, perhatian, lemah lembut, semuanya. Kalau kita tabur seperti itu, kita akan tuai. Kalau kamu ingin diurapin Tuhan, memiliki kuasa otoritas yang bekerja secara dahsyat dalam hidupmu, tabur keintiman dengan Tuhan. Kau pasti akan tuai. Kalau kamu ingin pintar, pandai, cakap, memiliki hikmat dan pengetahuan, tabur belajar, tabur benih. Ya kamu belajar sama firman. Kamu belajar firman, suatu hari kamu tuai hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, pasti akan menghasilkan. Entah itu baik, entah itu buruk. Kalau kamu tabur benih yang baik, kamu akan tuai tuaian yang baik. Kalau kamu tabur benih yang buruk, kamu akan tuai tuaian yang buruk. Apapun, baik perbuatan yang baik, ataupun perbuatan yang jahat. Kalau kamu jahat sama orang, kamu benci sama orang, suatu hari kamu akan tuai kebencian dari orang lain. Kamu ketus sama orang, suatu hari orang akan perlakukan kamu ketus kok. Kamu jahat sama orang, suatu hari kamu akan tuai kejahatan dari orang lain. Apapun saja yang kita kerjakan, pasti akan berbalik pada diri kita sendiri. Makanya hati-hati. Bahkan suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Di Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bayangin, kalau apa saja yang kita kerjakan hari ini, kamu ngelakuin apa saja, apapun, aktivitas apapun kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu pasti lakukan yang terbaik. Tidak mungkin kalau kamu melakukannya telak-telak untuk Tuhan, nggak yang sempurna. Pasti kamu berusaha lakukan yang sempurna, yang terbaik. Pasti orang lain juga senang. Bosmu juga ngelihat apa yang kamu kerjakan kalau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Pasti diberkati, pasti dipromosi. Tapi kalau kamu melakukan segala sesuatu fokusnya untuk diri sendiri, kamu menjadi orang yang keras kepala, jadi orang egois, mentingin diri sendiri, tidak peduli orang lain. Terus kamu mengharapkan benih apa? Kamu mengharapkan tuaian seperti apa? Hidup dan mati seseorang dikuasain lidahnya. Siapa menggemakannya, dia akan makan buahnya. Dengerin baik-baik. Hidup dan mati seorang dikuasai lidahnya. Siapa menggemakannya, dia akan makan buahnya. Menggemakan buah yang buruk atau menggemakan yang baik. Kalau kamu menggemakan yang buruk, kamu akan tuai yang buruk. Menggemakan yang baik, akan tuai yang baik. Apapun itu, hukum yang tetap berlaku. Selama bumi masih ada, hukum tabur dan tuai itu masih berlaku. Baik orang jahat atau baik orang yang baik. Baik orang yang kenal Tuhan maupun orang yang tidak kenal Tuhan. Hukum tabur tuai tetap berlaku. Kalau kita ingin melakukan, menerima sesuatu, yang keadaan yang berbeda dari kehidupan kita yang babak belur hancur-hancuran, lakukan yang berbeda. Tuhan sanggup memberikan kuasa untuk kita membalikkan keadaan. Tuhan sanggup melakukannya. Selama ini, coba cek masing-masing. Apa yang selama ini kamu tuai? Dengerin baik-baik. Hari ini, apa yang kita nikmatin hari ini? Hasil dari apa yang kita nikmatin hari ini adalah sebenarnya hasil dari taburan kita di tahun-tahun yang lalu. Kalau di tahun-tahun yang akan datang kita ingin nuai double porsi seperti yang Tuhan mau, dapat kasih sayang Tuhan dari favor Tuhan dan favor manusia, dikasih Tuhan dan dikasih manusia, lakukan yang terbaik hari ini. Tabur benih ilahi hari ini. Tabur benih ilahi hari ini. Apapun itu. Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Makanya orang ingin mengharapkan dikasih dan cintai. Orang ingin mengharapkan pasangannya sayang sama dia, tapi dia cuek dan masa bodoh. Ya kamu gak akan tuai apa-apa. Orang yang tiap hari nabur cinta, perhatian, dan kasih sayang, Tuhan benihnya pasti akan tumbuh. Tuhan yang menumbuhkan kok. Tuhan yang akan menumbuhkan. Dan Tuhan akan lihat reaksi kita itu seperti apa. Saya berdoa bahwa Ibu semakin hari semakin dibawa, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Semakin dewasa dalam Kristus. Dan di mana sama saya akan datang, kita akan menikmatin
breakthrough terobosan, tanda-tanda ajaib penyertaan Tuhan, berkat dan kelimpahan, anugerah dan kesetiaan. Dan kita mulai hari ini menabur benih yang baik, menabur benih yang terbaik, dan kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dengerin baik-baik. Seorang petani ketika menabur, dia tidak pernah tahu hasilnya seperti apa, waktunya kapan, tapi dia setia menanti. Dia tetap lakukan yang terbaik. Alkitab ngomongkan, jangan jemur-jemur berbuat baik, karena pada saatnya nanti kamu akan menuai hasilnya. Kita lakukan yang terbaik hari ini. The best yang bisa kita lakukan, lakukan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik, doa yang terbaik, belajar firman yang terbaik, melakukan aktivitas segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Kamu pasti akan lakukan yang terbaik. Suatu hari kamu akan menuai. Waktunya kapan? Tidak pernah tahu. Lewat siapa? Tidak pernah tahu. Tapi bagian kita hari ini, kita lakukan bagian kita. Dan suatu hari kita akan melihat keadaan kita yang berbalik, diberkati, disertai Tuhan, dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Ada otoritas kuasa membalikkan keadaan. Dimulai hari ini, keputusan kita untuk tetap berjalan seperti yang Tuhan mau. Amin. Lakukan. Bapak Ibu tidak akan bisa menikmati apa-apa, tidak akan menuai hasilnya apa-apa sampai Bapak Ibu praktek dan melakukan. Firman yang saya sampaikan ini sebenarnya firman yang praktikal. Harus dilakukan baru ngerti. Ketika dilakukan terus-menerus secara konsisten, hasilnya firman itu akan berbuah dan menghasilkan. Kita sendiri akan menikmatin. Kita sendiri akan menikmatin bersama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tetap jalan dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Fokus kepada Tuhan. Ketika mata kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus pada hasilnya, tapi fokus kepada Tuhan. Tuhan mengubah hati kita yang di dalam, dan Tuhan membawa kita dalam kelimpahan anugerah dan kasih karunia. Hidupmu akan memberi dampak besar. Hidupmu akan melakukan hal besar dan ajaib bersama Tuhan. Dan nama Tuhan tentunya dipermuliakan melalui hidupmu. Balikkan keadaan. Hari ini kamu menghadapi kondisi yang buruk sekali. Balikkan keadaan. Berjalan bersama Tuhan. Lakukan yang terbaik Tuhan. Terbaik untuk Tuhan. Sembah Tuhan. Muliakan Tuhan dengan apa yang kita hidupin hari ini. Pikiran, perasaan, kemauan dan kehendak kita, roh, jiwa, dan tubuh kita taruh di atas mezbah Tuhan. Kita kasih korban yang terbaik. Kita berikan benih yang terbaik. Dan Tuhan disenangkan, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, dan kita sendiri akan diberkatin Tuhan secara ajaib dan luar biasa. Apa saja yang kita kerjakan lewat tangan kita, apa saja yang kita perbuat, Tuhan akan berkati. Pengaruh dan otoritas yang powerful itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin orang kalau ngalami kayak begini, stres, panik, babak belur, kacau dan histeris. Orang yang mengalami kayak begini, dia akan melihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidupnya, bagaimana Tuhan beracara dalam hidupnya. Fokusnya adalah pribadi Tuhan sendiri. Ketika kita fokus pada pribadi Tuhan sendiri, kita belajar matiin daging, matiin keinginan kita sendiri, matiin kemauan kita sendiri, matiin segala ego yang dalam diri kita sendiri. Kita fokusnya melakukannya untuk Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan, supaya Tuhan ditinggikan, dan supaya Tuhan semakin manifestasi melalui kehidupan kita, dan namanya dipermuliakan di antara banyak bangsa. Amin. The best yang kita bisa lakukan hari ini, mulai kerjakan. Mulai kerjakan. Ada harga yang harus dibayar untuk suatu pemulihan. Ada harga yang dibayar untuk suatu tuaian yang besar. Benih harus dibayar. Benih harus ditabur. Suatu hari kita sama-sama akan melihat penyertaan Tuhan, hikmat, pengertian, pewahyuan menyertai kita, dan namanya ditinggikan, namanya dimuliakan melalui hidup kita, melalui keluarga kita, melalui anak cucu kita. Amin. Do it. Lakukan sekarang. Dan lakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan. Tuhan akan melihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Lihat kesetiaanmu. Dia akan bikin mujizat, tanda-tanda ajaib yang heran. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. God bless you.